Ke informasi yang pertama. Proses naturalisasi pemain tim nasional Indonesia semakin gencar dilakukan oleh PSSI selama era kepelatihan Sintayong. Kini nama-nama baru kembali muncul untuk selanjutnya dinaturalisasi. Ada dua pertanyaan, soal naturalisasi dan kedua soal peluang dengan gini. Jadi begini, kalau saya naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas? Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Oh. Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Sintayong. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Kenapa ada katakan no skill? Di mana itu? Di mana anunya? Kalau mau berdiri boleh loh, silakan. Anak-anak ini selalu lihat bola, tidak lihat orang yang bergerak. Golnya dari situ semua itu. Kenapa Sintayong tidak latih itu? Satu. Kedua, Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi, Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Dia harusnya lebih menunjukkan skillnya. Karena saya ini dibesarkan oleh Will Curver, pelatih terbaik di dunia untuk skill individu. Jadi bukan saya tidak setuju naturalisasi ini. Naturalisasi ini mesti asal jangan comot, asal jangan pemain-pemain entah kelas berapa. Nggak, ini harus jelasin. Asal comot itu maksudnya apa? Bukannya asal mereka banyak, bukan saja. Mereka banyak juga kemudian memberikan transfer skill, lokomotif dan lain sebagainya. Bukan, dia ini sekarang banyak yang dari Belanda sana. Iya, iya. Jadi nggak tahu kita divisi berapa, 3, 4, 5, 6 pemain yang udah top mana mau main ke sini, ya kan? Pak Jokowi punya uang. Kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu kenapa kami itu dapat pelatih yang terbaik di dunia? Will Curver itu, Ratu Juliana yang panggil dia untuk melatih Indonesia. Dideketin lagi, Pak. Ratu Juliana yang panggil dia untuk Indonesia. Ya. Jadi pemain kita ini tidak pintar. Sin hanya parkir bus. Perhatiin dia main parkir bus. Parkir bus maksudnya? 11 pemain kita berdiri di situ semua. Oke. Rakyat Indonesia tuh minta juara. Kalau kita benahi liganya butuh 6 tahun, bos. Kalau lu mau semifinal kayak Olimpiade sekarang butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai. Saya nggak mau kesana harinya. Artinya mau nggak mau kita cari nih pemain-pemain dari seluruh Indonesia dikumpulkan. Nggak cukup. Karena kita butuh 150 pemain. Pak Eri lihat nggak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? FIFA memberikan ruang bagi kita. Bahwa kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda. Ya kita carilah para yang dulu pernah menjajah kita kan. Kembali kita balik. Dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darah-darah Indonesia. Ya, tapi apapun mau kalah menang, saya tetap merasa bahwa tim ini adalah this is the winning team. This is absolutely the winning team. The best performance team dari berapa tahun, puluhan tahun terakhir yang kita punya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nggak happy gitu mukanya. I don't get it. Don't get it. Lu boleh berbeda dengan STY, berbeda dengan Erik, berbeda dengan Koci, tapi this is our national team. This is our national team dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu. Jadi berpihak ke siapa sebenarnya? Pemilu itu penuh dengan hujatan, hoax, fitnah dan lain-lain. Sepak bola ini U23 loh mengembalikan menyatukan kan masyarakat Indonesia dengan 275 80 stadion juta penuh dengan orang Indonesia. Gila semua itu. stadion benar-benar menyatukan. Kok ada orang yang memecah belah yang nggak suka kalau kita berjadi bersatu? Nggak masuk akal untuk gue. Koci, mungkin lu. Tapi kita tidak perlu takut menghadapi siapapun, termasuk dengan gini ya. Ini adalah kesempatan terakhir buat kita berjuang setelah kita lolos ke semifinal. Gagal mendapatkan itu untuk melaju ke final karena dihentikan oleh Uzbekistan. Kita berusaha lagi dalam perebutan tempat ketiga melawan Irak. Kita gagal lagi, kalah lawan Irak dengan 1-2 karena sebelumnya kita kalah dari Uzbek kan dengan 0-2. Dan inilah upaya kita.
Karena peringkat keempat masih punya harapan untuk bisa bertarung melawan peringkat keempat wakil dari Afrika. Dalam hal ini Guinea, setelah Guinea kalah di perebutan tempat ketiga melawan Mali lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0. Mereka sangat menyakitkan kalah dengan 3-4 dari Mali. Di semifinal mereka juga bertarung sama seperti kita. Ketika melawan Uzbek, mereka bermain dengan Mesir dan mereka juga kalah ya dengan 1-0 lawan Mesir. Walaupun dari segi permainan, ball position dan statistik mereka itu lebih unggul dari Mesir. Tapi akhirnya mereka harus ya meratapi kekalahan hanya untuk merebutkan tempat ketiga dan kalah lagi dari Mali. Sekarang mereka berambisi untuk bisa ke Olimpiade, sama seperti kita juga. Kalau kita kan terakhir tahun 56 di Melbourne, mereka juga terakhir tahun 68 untuk ikut Olimpiade. Sama-sama ini punya tekad. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, membantah rumor yang mengatakan bahwa PSSI membayar pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa hal seperti itu tidak terjadi sama sekali. Ada spekulasi yang menyebut PSSI membayar sejumlah uang pada agen untuk membayar pemain naturalisasi. Terlebih, Maarten Paes yang jadi pemain terbaru di naturalisasi PSSI ini tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Namun, Arya menjelaskan dengan rinci bagaimana PSSI melakukan pendekatan kepada para pemain. Dia pun dengan tegas membantah spekulasi yang ada. Kami punya tim. Timnya memang bekerja untuk mencari pemain. Kenapa? Ketum PSSI yang sekarang ini namanya Erick Thohir, dia pernah punya Inter Milan, sudah biasa cari pemain untuk kebutuhan Inter Milan. Jadi cari pemain bagi dia gampang, itu pertama. Buka Arya Sinulinga dalam program acara Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Yang kedua, timnya inilah yang mencari dan tidak ada satupun uang transfer untuk pemain naturalisasi sekarang, jadi tidak ada ya. Bahkan, keberangkatan mereka pun ke sini, tiketnya, bawa orang tua dan sebagainya, itu ada aturannya, tegasnya. Arya mengungkap faktor yang membuat para pemain keturunan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Salah satunya adalah peluang untuk bisa bermain di Olimpiade dan punya kans untuk berlaga di Piala Dunia 2026, walau perjalanan masih panjang. Nah, kenapa mereka mau dinaturalisasi? Yang pertama, mereka lihat peluang Indonesia. Makin kesini kita makin laku. Sekarang mau masuk Olimpiade, mereka kalau masuk ke Timnas Belanda, belum tentu bisa masuk, iya kan? Tutur Arya, kan persaingannya terlalu ketat, di Belanda itu tidak hanya 22 pemain jagoan, tapi pemain timnasnya 22. Bisa 100, 1.500, enggak jauh beda kesetaraannya. Nah, mereka untuk bertarung ke timnasnya kan berat, ini ada peluang untuk bisa juga. Itu juga satu kesempatan bagi mereka ada peluang. Ini dari sisi karir ya, jelas Arya. Dari sisi yang lain yaitu, karena dia punya darah Indonesia. Jadi banyak, tidak hanya satu faktor. Faktor kebangsaannya ada faktor opportunity untuk kesempatan. Misalnya seperti ini, Rafael tuh masih muda, bisa enggak dia masuk tim Olimpiade Belanda? Sekarang bisa enggak, makin banyak enggak pemain naturalisasi yang pengen masuk Indonesia. Makin banyak, ini memang Indonesia makin menarik, sambung Arya. Ya, PSSI memang cukup gencar melakukan proyek naturalisasi. Semua itu dilakukan agar timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi hingga level dunia. Sejauh ini, sudah ada banyak pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Di antaranya, ada Jordi Amat, Tom Haye, Jay Izes, Ivar Jenner, Sain Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, dan yang terbaru Maarten Paes. Kehadiran mereka tentunya membuat timnas Indonesia kini makin tangguh. Di sisi lain, sesaat setelah tiba di Prancis, Sintayong dan para pemain timnas Indonesia U23 kembali dikejutkan oleh sambutan para fans. Kebanyakan dari mereka yang hadir adalah orang Indonesia yang kebetulan berada di Paris. Lalu bagaimana reaksi Sintayong dan para pemainnya? Berikut ini ulasannya. Jangan pernah ragukan loyalitas supporter Indonesia, di mana mereka akan selalu ada untuk memberikan dukungan.
Entah dukungan langsung maupun melalui layar televisi, kata Sintayong. Untuk dukungan langsung fans Indonesia juga dikenal sangat meriah, contohnya yang terjadi di ajang Piala Asia U23 yang lalu saat fans Indonesia memadati stadion-stadion di Qatar. Setiap timnas Indonesia bermain selalu menjadi jumlah penonton terbanyak. Tentu itu adalah sebuah bukti jika fans Indonesia itu ada di mana-mana dan selalu mengikuti dimanapun timnas Garuda bermain. Kini perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 telah usai. Meski demikian para pemain tidak langsung kembali ke Indonesia melainkan menuju ke Paris. Alasan pergi ke Paris adalah untuk melakoni babak playoff Olimpiade Paris 2024. Di mana babak tersebut harus dijalani timnas Indonesia U23 karena mereka menjadi juara keempat Piala Asia U23, sebuah posisi yang mengharuskan timnas bertemu dengan perwakilan Afrika U23 yakni Guinea U23. Demi menjalani persiapan yang lebih matang, skuad timnas Indonesia U23 langsung ke Prancis. Namun sayang ada pemain inti andalan Sintayong yang belum bisa dipastikan ikut. Dia adalah Justin Hubner yang kembali ke klubnya. Sebagai pengganti Hubner, Sintayong kemudian memanggil Alfeandra Dewangga. Selain Dewangga, pelatih asal Korea Selatan itu juga mencoba memanggil Elkan Bagot yang saat ini telah menyelesaikan masa peminjaman di Bristol Rovers. Skuad timnas Indonesia U23 tiba dan disambut fans di Paris. Skuad Garuda Muda akhirnya tiba di Paris. Saat tiba itulah para pemain langsung mendapatkan sambutan dari kedutaan Indonesia yang ada di Prancis. Selain dari kedutaan, para pemain juga mendapatkan sambutan dari para fans timnas Indonesia yang memang tinggal di Prancis. Entah untuk urusan kerja, pendidikan, maupun liburan. Jadi mumpung timnas Indonesia U23 ada di sana, para fans langsung datang untuk memberikan sambutan. Sebuah momen yang membuat Sintayong, STY, serta para pemain terkejut karena mereka tak mengira bakal mendapatkan sambutan seperti itu. Timnas Indonesia U23 langsung menjalani latihan setibanya di Paris. Timnas Indonesia tak ingin santai-santai di mana mereka langsung melakukan sesi latihan di lapangan yang telah disediakan. Dalam latihan itu para pemain terlihat patuh dengan instruksi yang diberikan oleh STY. Hal itu memang sudah seharusnya dilakukan demi mimpi bermain di Olimpiade bisa terwujud tahun ini. Pasalnya ini adalah kesempatan besar untuk lolos ke ajang bergengsi tersebut setelah 1956. Para pemain terkendala perubahan cuaca saat menjalani sesi latihan perdana. STY mengaku bahwa ada beberapa kendala, salah satunya adalah soal perubahan cuaca. Menurutnya cuaca di Qatar dengan cuaca di Prancis sangatlah berbeda. Jika di Qatar panas, maka di Prancis lebih dingin. Hal inilah yang harus segera diantisipasi oleh tim kepelatihan dari Indonesia.